Oke, ini kita masuk ke dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa manusia ini sangat tergantung kepada alam ini ya. Kenapa? Karena prinsipnya seperti ini. Alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ya. Semuanya berasal dari alam. Ya. Kita tidak mungkin lari dari alam. Makanya kita harus mengelola alam ini dengan baik. Ya, kalau di dalam surat Ar-Rum kan disebutkan bahwa kehancuran bumi ini karena manusia, ulah manusia. Jadi kita harus benar-benar mematuhi bagaimana kita mengelola alam ini secara baik supaya dia bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, sumber daya alam itu ada dua dia ya. Ada yang renewable resources, ada yang non-renewable resources. Ada yang sumber daya alam bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, kalau yang bisa diperbarui ini terdiri dari dua lagi dia. Ada yang renewable constructible. Artinya kalau kita kelola dengan baik, dia akan memberikan manfaat jangka panjang kepada kita. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan renewable dia, tetapi destructible. Begitu dia rusak, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak dapat digunakan selamanya. Atau kalau kita ingin menggunakannya, membutuhkan biaya yang besar untuk recovery, memperbaiki. Contoh di wilayah Bangka Belitung itu kan tambang timah ya. Dulu pernah ada seorang petani mengembalikan fungsi tanahnya dari bekas tambang menjadi tanah produktif lagi. Itu 1 hektar habis 500 juta. Jadi terlalu besar biaya yang kita keluarkan untuk merecovery-nya, memperbaiki kembali untuk bisa ditanam. Nah, ini salah satu contoh. Banyak renewable resources itu ya, ada yang water resources. Nah, ini akan kita pelajari nanti water resources. Kita daerah atau negara yang punya air yang banyak. Sebenarnya air yang banyak ini sangat potensial bagi kita ya. Air ini sumber kehidupan kita. Tanpa air kita akan mati. Ya, 90% tubuh kita ini adalah air. Nah, sekarang kita belum sibuk dengan air, tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itu kita sudah mulai susah. Contoh apa? Singapura. Singapura itu mereka tidak punya sumber air. Kalaupun sumber airnya ada, tapi tidak cukup. Makanya mereka mendatangkan air itu dari Johor, ya, dari Malaysia. Jadi, tapi Malaysia pun akan menghentikan suplai airnya ke Singapura. Nah, ini jadi masalah bagi mereka. Jadi tidak mudah negara yang tidak punya air. Kemudian kita punya hutan, ya, forestry. Bagaimana kita mengelola hutan? Bukan hanya air, kita kelola hutan. Hutan, kita tahu bahwa hutan itu fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah mengatur tata air. Jadi kalau kita gundul hutan kita, air kita juga habis. Nah, padahal air itu adalah sumber kehidupan kita. Nah, kita juga punya ikan. Ikan kita banyak, ya, bermacam-macam. Ya, tapi banyak juga ikan kita itu yang dirusak. Ya, caranya apa? Pakai pengeboman, racun, dan sebagainya. Sehingga ikan kita itu habis. Sebagian dari ikan ini sudah masuk dalam kategori terancam punah. Ya. Endangered species. Ya, terancam punah. Atau bahkan extinction, hilang. Ya, tidak ada bekasnya. Nah, kalau kita sekarang mungkin masih bisa makan ikan yang enak. Tapi bagaimana cucu-cucu kita nanti? Apakah hanya mereka melihat ikan, gambar ikan? Kan tidak mungkin ya. Kemudian kita punya tanah yang luas, tapi tanah ini terbatas. Nah, bagaimana kita kelola tanah? Nah, tanah ini sangat penting bagi kita. Ya, dulu tanah itu murah. Kenapa? Orangnya sedikit, tanahnya luas. Tapi sekarang orangnya banyak, tanahnya tetap. Kan tidak ada diberitakan bahwa Pulau Sumatera menikah dengan Pulau Kalimantan, lahir pulau baru. Tidak ada. Tanah itu tetap. Makanya karena supply tanah itu tetap, maka harus dikelola dengan baik. Kita sedih juga sekarang. Misalnya wilayah Pantai Timur itu banyak tanah-tanah produktif untuk penanaman padi, itu berubah menjadi
menjadi bangunan. Saya kirim itu template di chatting nih, sudah ada tuh, sudah terkirim di chatting. Ambil aja di sini. Nggak bisa kita buka filenya, Pak. Nggak bisa buka. Oh, nanti saya kirim melalui WA. Ada Ibu Bella, ada WA sama saya. Nanti saya kirim. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, jadi tanah ini jangan terlalu cepat kita alokasikan untuk untuk sektor non produktif. Meskipun itu sektor bisnis. Kenapa? Kita tahu bahwa apapun, sehebat apapun negara, kalau tidak ada makanan, itu kalah juga kita dalam berperang. Ya. Jadi tanah itu harus kita alokasikan dengan baik. Nah, ini terjadilah apa yang disebut dengan sektor yang kuat mengalahkan sektor yang lemah. Ya. Kita lihat tanah-tanah produktif itu yang bisa ditanami sawah, hilang menjadi bangunan. Nah, kalau Banda Aceh udah hampir habis, tinggal sedikit-sedikit lagi lah. Sebagai paling daerah perbatasan ujung-ujungnya Banda Aceh yang tinggal tanah untuk lahan pertanian atau padi. Yang lain sudah habis, sudah jadi bangunan. Solar cell, solar ini kita alhamdulillah ya, hampir tiap hari ada, kita kelola dengan baik. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pasang solar cell di rumah saya. Lalu saya datang ke PLN, saya minta untuk dipasang meter ekspor impor. Nah, jadi orang tuh bingung, mana ada meter ekspor impor katanya. Saya kasih nampak YouTube-nya, ini loh YouTube-nya. Saya bilang, nggak ada ini begini begitu ya. Saya bilang, nah kok nggak ada? Ini ada kok. Oh, kalau gitu Bapak ke Kanwil lah. Saya datang ke Kanwil. Kanwil bilang nanti teknis kami akan menghubungi Bapak. Lalu beberapa hari kemudian seorang tim teknisnya menghubungi saya mengatakan bahwa Pak, tidak mungkin kita gabung AC dengan DC. Waduh, saya bilang saya orang ekonomi aja paham kok. Ada yang namanya inverter. Inverter itu mengubah yang DC menjadi AC. Nah, sekarang baru keluar peraturan baru Menteri ESDM bahwa PLN harus wajib membeli 100% solar cell yang dihasilkan oleh PLTS yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, ini bisa jadi investasi kita ya, investasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau mau kalau mau membuat solar panel surya ya itu sudah bisa mendatangkan uang. Yang mana tahu nanti Bapak-bapak bangun rumah. Nah, sekarang sudah mulai ada yang namanya solar roof. Mungkin di tempat kita belum masuk solar roof ini. 10 tahun ke depan mungkin sudah masuk solar roof. Solar roof ini berarti atap itu adalah panel surya. Jadi atap itu dua fungsinya. Yang pertama untuk atap, yang kedua untuk panel surya. Jadi nanti saya sebenarnya mau pasang kemarin itu meter ekspor impor karena sudah ada peraturan dari PLN. Tapi karena COVID ini uangnya tersedot habis, jadi saya tunda dulu untuk memasang panel suryanya. Di rumah sudah ada saya sekitar 10 keping ya. Nah, ini bisa menjadi investasi kita, Pak. Caranya begini. Bapak pasang di rumah, kalau mau nanti saya kasih nomor orang yang memasang ya. Nanti ganti meterannya meter ekspor impor. Ganti meter itu 1,5 juta, Pak. Jadi nanti katakanlah dari rumah Bapak, karena sudah ada peraturan baru kemarin saya baca ya, misalnya Bapak pasang 100 lembar. 100 lembar itu kali 100 watt per lembar. Berarti 110.000. Tapi tidak keluar 10.000 semua, Pak. Tidak mungkin ya. Dia 60% itu maksimum. Berarti 6.000 ya, 6.000 watt. Nah, misalnya Bapak pakai 4.000 watt. 2.000 watt itu kita jual ke PLN. Nah, jadi itu kalau kita sudah pensiun sepertinya itu adalah passive income, pendapatan pasif. Nah, ini sudah mulai enak. Jadi saya dari dulu nih bising sama orang PLN ya. Kenapa kalian tidak mau beli dari masyarakat? Katakanlah kota Banda Aceh. Banda Aceh itu punya penduduk sekitar hampir 300.000. Kalau 300.000 satu
rumah tangga itu ada 4 orang, katakanlah ada 100.000 atau 50.000 aja deh, 50.000 rumah. Dari 50.000 rumah pasang atapnya untuk solar cell, ya, itu berapa megawatt. Jadi investasi ditanggung oleh rumah tangga. PLN hanya membeli PLTS dari masyarakat. Nah, tapi enggak, PLN lebih mau dia berutang. Jadi aneh juga cara berpikir pejabat-pejabat kita. Berutang mau, beli dari masyarakat enggak mau. Nah, inilah karena motif ekonomi yang ada untuk diri sendiri, beginilah jadi. Padahal kalau saya pribadi misalnya mau pensiun, saya pasang aja 100 lembar. Sekarang daerah 600.000 mungkin sudah dapat lembar. 160 juta kita pasang. 2 tahun sudah habis, Pak. Sudah kembali pokok kita. Listrik kita gratis, kita dapat uang 2 juta sebulan. Siapa nak mau, Pak? Nah, seharusnya begitu. Kenapa? Eropa begitu dia. Bahkan Bank Mandiri menyediakan. Tapi Bank Mandiri udah lari pula dari tempat kita. Inilah susahnya kita. Kita asal bank namanya haram. Bank itu juga pakai uang haram tuh. Bisa juga. Ya. Bukan saya anti bank syariah. Nah, seharusnya kita diberikan pilihan. Ya. Jadi Bank Mandiri memberikan diskon bagi nasabahnya yang mau memasang panel surya. Diskon, Pak. Nah, inilah yang dilakukan oleh pusat di Eropa. Jadi Eropa itu masyarakatnya dipaksa secara halus untuk memasang panel surya. Nah, ini adalah renewable resources. Nah, perlu kita pergi ya ke Made, ya. Pergi pinjam-pinjam uang tempat orang. Masyarakat ya, yang mampu silakan pasang. Jadi kita memasangnya mendapatkan uang. Jadi kita kalaupun sudah pensiun, kalau 2 juta sebulan lumayan, Pak. 2 juta sebulan. Mana ada besar kali PLN kita pakai kalau kita udah pensiun, Pak. Paling satu rumah berdua kita. Bulan madu lagi, ya kan. Anak-anak udah pergi lari semua dengan rumahnya sendiri. Nah, ini adalah passive income, pendapatan yang tidak nampak tetapi dia selalu ada. Nah, jadi ini yang tidak dulunya ya, sekarang sudah mulai karena mau tidak mau kita harus berubah ke sumber daya yang terbarukan, energi yang terbarukan. Nah, ini kita yang terlambat kita buat, tapi mudah-mudahanlah cucu-cucu kita nanti sudah mempunyai kesempatan untuk menggunakan solar cell. Nah, kemudian kita punya geothermal. Nah, ini kita banyak sekali, Pak. Ya, kita sekitar 27 gigawatt kita punya geothermal ini. Nah, luar biasa nih. Anehnya lagi, Aceh itu sudah lelang loh, sudah lelang geothermalnya. Geothermalnya di Selawah 2 kali 110 megawatt. Ya. Sudah menang orang lelang, dibatalkan. Wah, inilah susahnya karena dilelang itu masanya Pak Irwandi. Setelah Pak Irwandi selesai, maju gubernur baru. Nah, karena atas nama Irwandi, semua yang dibuat Irwandi semua dihapus. Nah, itu 2 kali 110 megawatt. Nah, di Selawah itu ada 4 kali 110 megawatt. Berarti kita punya 440 megawatt. Nah, Banda Aceh sekarang masih kekurangan 21 megawatt. Jadi Bapak Ibu sekalian, listrik kita yang dari Nagan itu, ada orang Nagan sini? Orang Melabu? Nggak ada. Yang dari Nagan itu, dia ke Medan dulu, Pak. Bukan ke Banda Aceh, dia ke Medan dia. Dari Medan, 230 kilovolt ya, ke Medan ya. Dari Medan, baru dia kirim ke kita. Tinggal berapa? 115 kilovolt. Jadi sisanya dikirim sama kita. Bukan dapat kita terendah. Ya, yang hebatnya lagi, batu bara yang digunakan oleh PLTU Nagan itu dari Kalimantan. Nah, batu bara di Nagan dibawa ke Kalimantan. Nah, nyambut, Pak. Itu semuanya adalah money politik. Money politik bukan berarti dalam pemilihan, tetapi politik yang berbasis kepada uang. Jadi dicari mesin yang tidak sama kalorinya dengan mesin yang ada di Nagan.
Memang luar biasa. Jadi kalau Bapak tidak percaya, suatu hari nanti Bapak duduk-duduklah di daerah PLTU itu, nanti masuk tongkang besar itu bawa batu bara. Dia turunkan nanti, setelah dia turunkan, dia muat batu bara dari Nagan, bawa ke Kalimantan. Begitulah nasib Republik. Oke, ada yang mau dibicarakan sebelum saya lanjut ini kuliahnya? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kita berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai terulang lah. Sayang juga anak cucu kita nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya ya. Geotermal tadi kita sepanjang dari Sabang sampai ke Papua sana. Nah, di Sabang itu ada Jaboy. Kalau Pak pernah ke Sabang ya, itu Jaboy itu ada sekitar 70 megawatt kalau saya tidak salah. Nah, itu belum juga dikelola ya. Padahal itu adalah energi terbarukan. Jadi kita tidak perlu polusi. Nah, apa kaitannya ini? Kaitannya adalah sekarang mobil listrik sudah mulai nih. Ya, di Jakarta kemarin itu ada mobil listrik 5 unit yang dijual, belum dijual sudah habis. Nah, persoalannya kalau chargingnya mahal, mana mau orang pasang mobil listrik? Ya, charging yang murah itu adalah energi terbarukan. Jadi jangan lagi kita menggunakan energi fosil. Energi fosil itu di samping pencemarannya tinggi, juga biayanya mahal. Tapi energi termurah itu adalah saat ini PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu yang paling murah, hampir gratis. Nah, kita masuk ke sini, Pak. Kita ada dua sebenarnya di sini, environmental economics, ya, dan yang satu lagi natural resource economics. Environmental economics itu di semester awal kalau di tempat sini, di magister pengelolaan lingkungan. Environmental economics itu apa? Studi mengenai masalah lingkungan, ya, dengan perspektif dan analisis penggunaan ilmu-ilmu ekonomi. Jadi kita alokasikan sumber daya ini dengan ilmu ekonomi. Sedangkan natural resource economics atau sumber daya yang berkelanjutan ini, bagaimana kita atur sumber daya ini dengan ilmu ekonomi sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya ini secara lebih baik. Jadi study of environmental economics is concerned with fundamental issues of allocating scarce resources among competing users. Nah, katanya kalau ini kita bergerak tentang bagaimana kita alokasikan sumber daya yang terbatas. Kenapa? Karena kita penggunanya banyak. Ya. Konsepnya apa? Scarcity, kelangkaan. Ya, langka. Sumber daya itu langka, Pak. Ikan langka. Tempat kita banyak, tempat orang lain langka. Ya. Hutan, alhamdulillah kita luas. Ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, hutan itu akan habis. Tanah juga begitu. Ya, jadi ada kelangkaannya. Kemudian apa lagi? Ada opportunity cost. Opportunity cost. Opportunity cost itu artinya apa? Kalau kita buat satu pekerjaan, itu harus kita bandingkan dengan hilangnya pekerjaan lain. Ya, misalnya, kalau ada tanah, apa yang paling bagus kita alokasikan tanah ini? Kita itu opportunity cost-nya. Misal, Pak, Bapak punya tanah di depan gedung DPRA itu. Misalnya, Bapak tanam cabai situ rugi, Pak. Kecuali Bapak tanam ganja situ, itu baru untung. Cuman setelah Bapak tanam, besok udah hilang lagi kan. Mana mahasiswa kita dari 5 orang, tinggal 4 lagi kan. Nah, itu artinya opportunity cost kita nak hitung, Pak. Kecuali memang sengaja Bapak ingin menikmati hobi. Itu lain lagi. Hobi menanam cabai. Gitu. Tapi kalau hanya sengaja aku menanam cabai di depan kantor DPRA, itu terlalu mahal biaya yang kita keluarkan untuk menanam cabai. Jadi kita hitung opportunity cost-nya. Bukan tidak boleh, boleh.
boleh tanam cabai di mana aja, asal tanah sendiri boleh, jangan ditanam di tanah orang. Jadi kita hitung opportunity cost. Kemudian apa? Trade off. Ada apa namanya itu trade off itu tarik ulur. Ya, jadi kalau kita punya tanah, kita gunakan untuk penggunaan A, maka kita tidak bisa lagi menggunakan untuk penggunaan B. Nah, ini kalau tanah ini lebih parah lagi dia, Pak. Kalau tanah sudah tercemar, sudah susah kita untuk merecovery-nya. Nah, tadi saya ceritakan bagaimana di Bangka Belitung mereka mengolah kembali tanah yang sudah rusak menjadi tanah yang produktif. Itu dibutuhkan uang 500 miliar per hektar. Nah, saya tidak tahu nanti sawit kita ini kalau tidak bisa pakai lagi, apa nasib tanah kita. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, daerah-daerah yang ada sawit, tidak ada airnya yang jernih. Coba Pak pergi, Nagan, Subuh Salam, Singkil, Cebara, Cejaya, tidak ada yang bagus airnya. Kalau tidak percaya, lihatlah. Saya bukan anti kelapa sawit, tapi dalam ekonomi, kalau semua kita tanam kelapa sawit, hari ini memang 2.000 TBS, tapi beberapa hari yang lalu 600, 800, Pak. Biaya dodos saja tidak cukup untuk sawit itu. Terlalu murah. Nah, kenapa? Karena kita menganut monokultur. Monokultur itu kalau di dalam investasi, disebutkan bahwa janganlah letakkan semua telur di keranjang yang sama. Tak boleh. Kenapa? Kalau pecah satu keranjang. Nah, jadi kalau Bapak punya uang, mau investasi, jangan beli satu saham saja. Kenapa? Kalau anjlok satu saham, masih ada saham yang lain sebagai buffer. Sebenarnya generasi Bapak-Bapak ini sudah mulai beli saham, Pak. Bukan lagi uangnya disimpan di bank. Karena kalau simpan di bank, uangnya itu dimakan oleh inflasi. Tapi beli saham jangan uang dari beli sayur. Tuh, istri nanti marah sama kita. Disuruh makan obeng kita nanti. Apalagi kalau Bapak kasih belanja 50.000. Pak, Dek, cukup nih sebulan? Oh, cukup Bang, setahun cukup. Ya. Jadi Bapak pergi kerja, pulang, udah masak. Uang, udah. Dibelilah kalender, uang yang 50.000 itu. Kan bisa tahan setahun kalau kalender dari Januari ke Desember. Karena kita menggunakan uang untuk beli sayur sebagai uang investasi. Kemudian apa lagi? Marginal benefit. Nah, kalau kita menggunakan sumber daya, kita harus hitung itu berapa manfaatnya. Ke siapa? Ke kita dan ke generasi berikutnya. Dan berapa biayanya. Manfaat berapa, biaya berapa. Ini adalah konsep penting dalam alokasi sumber daya. Jadi jangan kita sampai menggunakan sumber daya kita itu tidak efisien. Nah, supaya apa? Supaya sumber daya kita itu berkelanjutan. Nah, ini yang maksudnya berkelanjutan, sustainable. Nah, apa beda dengan ekonomi lingkungan dengan ekonomi sumber daya alam? Ya, itu tergantung bagaimana aktivitas ekonomi. Nah, kalau di sumber daya alam berkelanjutan, kita gunakan sumber daya itu untuk membangun perekonomian kita. Tapi karena kita gunakan sumber daya itu, maka terciptalah residu. Residu itu berarti polusi. Nah, jadi dia berdampak kepada lingkungan. Ya. Nah, economic decision made by people. Siapa yang membuat keputusan penggunaan sumber daya? Itu orang, perusahaan, pemerintah. Jadi ini bisa berakibat kepada sumber daya dan juga berakibat pada lingkungan. Ya, contohnya apa? Buang sampah. Nah, dulu inilah akibat campur tangan internasional. Dulu kita bisa melakukan buang sampah open dumping. Sekarang tidak boleh lagi. Paling lemah itu adalah sanitary landfill. Itu paling lemah. Nah, kalau dulu boleh open dumping, apa contohnya? Kampung Jawa. Wah, kalau Bapak Ibu ke Bantar Gebang, ya, Bantar Gebang di Jawa sana, ya di Bekasi sana. Itu saya sudah ke sana, di sana bekas
sampah itu bisa pembangkit listrik 7 megawatt, Pak. Saya sudah sampai situ. Saya sudah lihat waktu itu kita ada istilahnya short course ya, short course. Jadi dua minggu di Jawa, 2 minggu di Jepang waktu itu. 3 minggu di Jepang misalnya. Jadi kita berkunjung ke sana, berkunjung ke Bantar Gebang itu. Di Bantar Gebang itu ada pembangkit listrik tenaga sampah itu. Sampah. Nah, itu akibat dari open dumping. Sekarang tidak boleh lagi open dumping. Jadi di sini ada dumping of waste product into natural environment, create pollution and degrades ecosystem. Nah, ini bisa menimbulkan polusi dan mengurangi daya dukung ekosistem. It leads to a non-optimal use of resources. Akibatnya apa? Kita akan menggunakan sumber daya kita tidak optimal. Arti tidak optimal, sumber daya kita itu kita gunakan menjadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Ya, contoh apa? Ikan. Ikan kita itu kan open access. Open access. Nggak ada larangan memancing ikan di tempat kita. Coba Bapak, Ibu ke pasar. Ikan mulai yang belum sunat sampai yang sudah besar semua diangkut. Nggak sempat ta'aruf ikannya. Sudah masuk kuali dia. Ya kan? Kalau Bapak nggak percaya, cobalah lihat. Bapak ke Lampulo ya. Sekarang buat dilarang pula ke Lampulo. Biasanya dulu mahasiswa saya suruh ke Lampulo tuh. Ya, coba pergi survei kalian, dalam mahasiswa S1, ke Lampulo, buat video nanti. Bagaimana potensi. Mereka balik, Pak, rupanya banyak uang di situ, Pak. Makanya jangan kalian pikir hebat kali kita. Berapa banyak orang hidup dari Lampulo itu? Ribuan orang. Ya, bukan di sini aja, sampai ke Jawa sana. Kenapa? Ikan kita tuh mengalir sampai ke luar negeri. Saya dulu beberapa tahun yang lalu sudah menelusuri ikan kita itu dari Aceh ini sampai ke Lumut kami. Lumut tuh di Perak sana, di Malaysia. Menelusuri ikan Aceh. Nah, jadi begitu hebatnya sumber daya kita. Ikan kita masih bagus. Kenapa? Belum tercemar. Makanya tadi saya bilang, kalau kita melakukan pencemaran, rusaklah sumber daya ikan kita. Maka dia menjadi sumber daya yang terbarukan tetapi sudah rusak. Renewable but destructible. Dia bisa renewable tapi destructible. Kita rusak. Nah, kemudian kita pollution. Nah, ini kita polusi nih, banyak sekali polusi. Apa buktinya? Nah, buktinya banyak. Ya, kalau hasil penelitian menunjukkan. Nah, jadi mungkin tidak tahu saya apakah Prof. Bizarul termasuk tim yang melakukan penelitian bahwa di pantai barat selatan Aceh, penduduk pantai barat selatan Aceh, di dalam rambutnya sudah terdapat merkuri, Pak. Ya, air raksa. Kenapa? Karena orang kita ambil emas, menggunakan merkuri untuk memisahkan emas itu dengan lumpur. Lalu dibuang. Nah, makanya di negara maju, tambang emas tidak boleh dilakukan oleh perusahaan kecil. Karena kalau perusahaan kecil, dia cenderung untuk ambil saja sumber dayanya. Dulu pernah mahasiswa saya melakukan penelitian itu. Banyak yang sakit-sakit di sana, sakit kulit dan sebagainya. Emasnya memang dapat untuk dia, tapi pencemaran untuk kita. Kalau Bapak mau lihat ya, di YouTube misalnya, itu ada yang ada yang akibat dari pembuangan limbah B3 ini ke laut ya, mengakibatkan ada kematian dan sebagainya ya. Nah, ini oke, sekarang saya kasih nampak ya.
video biar Bapak Ibu bisa nonton. Ini Minamata disease, Pak. In 1908, Shin Nippon Chiso built a factory in Minamata, a small fishing village in Kumamoto, Kyushu. The company manufactured nitrogenous fertilizers and soon became the major industry in Minamata. By the mid-1950s, Shin Nippon Chiso had become the industry leader in its field. In 1954, the Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction, which has since become known as Minamata disease. Since the cause of the disease had not been identified, patients were isolated to prevent spread of the disease. Minamata disease is a neurological condition. Mercury poisons the central nervous system, damages the sense of balance and motor skills, which leads to increasingly intense body convulsions and ultimately death. In 1957, the Minamata Disease Research Group of Kumamoto University announced that Minamata disease is a toxic disorder of the central nervous system caused by certain organic mercury compounds transmitted through the intake of seafood. They isolated organic mercury as the sole cause through a series of experiments on cats. Nah, itu contoh pencemaran yang terjadi di Minamata. Itu katanya tadi adalah senyawa merkuri. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau kita terus-menerus membuang merkuri ke Laut Aceh, maka ikan kita nanti tidak akan laku. Yang pertama. Yang kedua juga akan berdampak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kan kita tidak mau anak-anak kita akan lahir seperti itu. Ya. Ibu ini, Ibu Bella misalnya, kan. Tidak ada di dalam niat seorang ibu yang normal ya, yang normal itu mengharapkan anaknya itu dalam keadaan tidak normal. Tidak ada. Ya, bahkan seorang ibu itu dia rela mati demi anaknya. Nah, jadi inilah yang kita harus kelola sumber daya kita supaya dia berkelanjutan. Nah, kalau ikan kita sekarang, ikan kita itu ada yang dari Dinas Perikanan ini atau Kelautan? Ada? Tidak ada. Nah, ikan kita itu kalau kita mengekspor ikan ke luar negeri, maka harus ada yang namanya catchment certificate, ya, sertifikat penangkapan. Nah, sertifikat penangkapan itu dibuat kode 571 dan 572. 571 adalah wilayah Laut Aceh Utara dan Timur Aceh, Laut Utara Timur. Berarti kita mulai dari Sabang sana sampai, kalau Bapak mau ke toilet silakan. Dari Sabang sampai ke Aceh Utara sana, Aceh Timur sampai ke Langsa sana. Nah, kemudian kita ada 572, yaitu pantai barat selatan. Nah, selama ini kedua wilayah ini masih dikategorikan sebagai wilayah yang aman. Nah, jadi kalau sampai tercemar, kita tidak ada gunanya ikan kita. Untuk apa ikan kita? Tapi kita tidak bisa makan. Tidak bisa kita jual. Rugi besar kita. Nah, jadi ini perhatian bagi generasi kita ke depan bahwa ikan ini merupakan sumber daya yang sangat besar. Ya. Saya ceritakan tadi berapa miliar uang berputar di dalam pulau itu. Ya. Nah, sebenarnya kita juga punya tuna itu yang sirih biru ya, bluefin tuna. Punya kita. Walaupun tidak banyak jumlahnya di Lautan Hindia itu, kita punya itu bluefin tuna. Tapi
tapi belum dimanfaatkan. Kita masih memanfaatkan yellowfin tuna. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya nonton di video gitu, bisa Bapak cari di YouTube nanti, ada tuna termahal di dunia ya, 14 miliar per ekor. 14 miliar Pak, itu dapat 1 ekor udah bisa tidur-tidur kita 12 tahun. Nah, berarti setahun 1 miliar kita makan. Seekor Pak, 14 miliar. Mati mana yang ada merumpuk ya. Begitulah mahalnya ya. 1 ekor Pak, jangan Bapak pikir satu kapal, sebiji sabuk. 1 ekor 14 miliar. Bluefin tuna. Nah, jadi kaya sekali alam kita, tapi kalau sudah tercemar tidak bisa kita manfaatkan. Di sini ada non-optimal use of resources, itu karena kita menggunakan sumber daya yang tidak baik sehingga dia tidak bisa menjadi penggunaan dalam jangka panjang atau tidak berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, environmental economic investigate and assesses different method of reaching a social optimal use of all resources. Jadi di dalam ilmu ekonomi lingkungan itu bagaimana kita menilai semua penggunaan sumber daya ini, termasuk apa? Lingkungan. Karena lingkungan ini juga mahal. Apa buktinya? Bukti lingkungan itu mahal begini Pak. Kalau kita cari rumah, apa yang kita cari itu? Bukan hanya tipenya. Yang kita tanya, ini ada pencuri no. Banyak pencuri daerah ini. Itu lingkungan Pak. Kalau banyak pencuri, nggak usah beli rumah situ. Ada daerah tertentu di Banda Aceh ini orang nggak mau beli rumah situ. Kenapa? Banyak ahli pencuri. Nggak bisa silap sikit kita. Nah, kan nggak mungkin semua kita gembok Pak. Celana dalam kita jemur pun harus kita gembok, kan susah juga kita. Itu lingkungan. Kemudian apa? Banyak pencuri, banyak pemabuk. Nah, nggak mau juga kita. Bahkan di daerah kita ada namanya gang mabuk. Ada kan? Daerah tertentu ada namanya gang mabuk. Jadi dia ada lingkungan ini juga. Marginal valuation economic efficiency can be used to make decision and to achieve whatever target is set. Jadi kita mengevaluasinya dengan apa? Efisiensi ekonomi dan marginal valuation. Jadi kita harus mengevaluasi penggunaan sumber daya ini. Kita evaluasi bagaimana kita alokasikan sumber daya supaya dia apa? Sustainable, jangka panjang. Bukan untuk kita saja, tapi juga untuk generasi berikutnya. Ya, ini yang paling penting, kita menggunakan sumber daya yang ada ini supaya kita bisa memanfaatkan bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita yang akan datang. Oke, nah itu sumber daya kita. Nah, people pollute because it is the cheapest way. Nah, kalau orang melakukan polusi karena itu yang paling murah, and solving a certain very practical problem. Nah, nama dia how to dispose of the waste product remaining after production and consumption of food. Ya, saya sering melihat ya mobil mewah, tapi buang sampah keluar. Sedih saya lihatnya. Berarti yang mewah itu dompetnya, otaknya nak mewah. Saya berikan tugas sama mahasiswa S1. Kalau kalian bisa buat video, ada plat merah dengan 2 digit membuang sampah dari kaca jendelanya, saya kasih A. Tapi betul ya, bukan kalian rekayasa, nggak boleh itu. Jadi dia ke rumah dia boleh bersih, kampung kita nggak boleh bersih. Jadi berapa tahun kita perlu waktu untuk mendidik generasi kita ini supaya jangan buang sampah sembarangan. Rumah dia bersih, Pak. Punggung dia buang sampah kita. Nah, jadi itu perilaku kita ya. Kenapa? Lingkungan ini sumber daya juga. Contohnya apa sekarang? Kita kemana-mana pakai masker. Kan, sumber daya kita hilang. Kenapa? Harus beli masker kita, Pak. Nggak pakai masker. Nah, tengoklah itu. Kemarin baru meninggal dosen Fakultas Hukum. Beliau sakit tapi tidak mau dibawa berobat. Karena ada yang tidak percaya bahwa COVID ini ada. Meninggal kemarin. Nah, jadi kalau lingkungan kita tercemar, kita rugi. Kenapa? Kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Dulu Pak, waktu saya kuliah,
Tidak ada satupun AC di ruang kelas. Dan tidak ada kipas angin. Nggak ada, Pak. Saya masih ingat tuh, nggak ada satupun kipas angin di kelas. Tidak ada satupun AC. Kenapa? Udara 27. Sekarang kuliah nggak pakai AC. Keluar kita dari ruangan jadi timpan kita, Pak. Ya, lain lagi bau nano-nano dalam kelas itu. Ada yang asam asetat, asam amonia, ya kan? Asam laknat, semua ada di situ. Jadi kita keluar dari kelas di samping menjadi timpan, kemudian kita menikmati aroma terapi yang menyenangkan. Kenapa? Karena lingkungan sudah panas. Nah, jadi sumber daya kita terkuras. Kenapa sumber daya terkuras? Harus pasang AC. AC itu nggak mahal, Pak. Tapi apa yang mahalnya? Operasionalnya, maintenance-nya. Kan nggak mungkin AC itu nggak servis. Nggak mungkin Pak, nggak pakai freon. Pak, AC-nya nggak usah pakai freon. Pakai apa? Pakai doa aja. Nggak bisa dingin juga dia. Walaupun Bapak berdoa dari pagi sampai sore. Nggak bisa dingin juga. Nah, jadi sumber daya kita kuras untuk memasang AC. Nah, ini. Nah, bagi orang tertentu, solving problemnya apa? Pollute. Nah, dia melakukan polusi. Buang ke alam. Nah, setelah makan. Ya, misalnya dia makan nasi padang yang paling enak. Nggak ada nasi padang paling enak di dunia ini. Sama-sama bungkusnya kita makan. Nggak ada cerita, Pak. Ada nasi padang luar biasa enaknya, Pak. Kita makan sekarang 3 tahun kemudian masih terasa enaknya. Tapi kalau kita bungkus, pasti kita buang sampahnya. Ya, nggak ada, Pak. Kalau ada itu, saya mau cari Bapak nanti di mana Bapak bilang nasi padang paling enak dengan bungkus-bungkusnya Bapak makan. Coba tunjukkan sama saya. Ya. Pak mangat tak nih. Letun Pak Mentong mangat. 3 tahun kemudian masih terasa enaknya. Saking enaknya Pak, bungkusnya pun saya makan. Nah, itu saya mau cari Bapak di mana Bapak beli. Tolong kasih tahu saya mau coba, saya mau pakai testimoni nanti. Atau bisa kita viralkan. Paling enak ini makannya karena kita bisa makan dengan kulit-kulitnya. Ya. Jadi kalau sudah makan, sudah produksi, buang ke alam. Maka dia menjadi pencemar. Economy and environment. Apa hubungan ekonomi dengan lingkungan ini? Elementary function of production, distribution, and consumption take place within and all occupational natural world. Jadi tidak ada produksi itu. Tidak ada produksi, tidak ada konsumsi, tidak ada transportasi yang terjadi di awang-awang semuanya ada. Ya. PT Semen Indonesia di Loknga. Coba lihat tapak pabriknya itu di mana? Di atas awang-awang. Nah, hanya ada satu film yang buat rumah yang terbang tuh, yang up itu. Itu aja. Yang lain mana ada rumahnya? Pak Ihsan, rumah Bapak apa? Di atas awang-awang juga. Jadi kalau pergi ke rumah Bapak harus pakai helikopter, gitu. Enggak kan? Enggak ada lah ya. Jadi semuanya terjadi di atas bumi ya. Jadi katanya semuanya ke dunia ini. One role of natural world's place is provider of raw material. Jadi alam ini menyediakan apa? Bahan baku and energy inputs dan input energy, without which production, consumption, indeed life itself would be impossible. Ya. Nah, yang tadi di depan saya katakan alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ya. Bapak cerita hebat kali Bapak. Makannya dari mana? Alam juga. Minum dari mana? Alam juga. Sama juga yang bilang saya tidak perlu ulama. Jadi saya perlu Google. Yang taruh di dalam Google itu ulama juga. Yang terjemahkan Al-Quran ulama juga. Jadi kalau kita katakan kita bisa hidup tanpa alam, oh luar biasa orang yang bisa hidup tanpa alam. Jadi katanya production consumption activities also produce waste products. Ya. Jadi produksi, konsumsi itu menghasilkan sampah, waste product, or residuals, atau sisa. That ultimately return to natural world in some form or another. Jadi sampah ini bisa dalam bentuk lainnya atau bentuk dirinya sendiri. Ya, bentuk lainnya begini, ada barang residu ini yang bisa didegradasi oleh alam, tetapi banyak juga yang tidak
mampu didegradasi oleh alam. Kenapa? Karena sifatnya ada barang yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai. This residual may lead to pollutions and degradation of natural environment. Nah, sekarang kita sudah rasakan bagaimana polusi. Jadi beberapa waktu lalu saya baca koran, katanya di Jakarta sudah nampak gunung-gunung yang ada di Bogor itu. Kenapa? Selama pandemi ini orang beraktivitas di rumah, kendaraan kurang. Nah, sebelumnya nggak nampak. Kenapa? Kabut tebal. Ya, jadi polusi itu luar biasa, terutama di Jakarta dan Surabaya. Jadi kalau ada ibu-ibu mengidam, ingin melihat langit biru, itu anaknya akan ngences karena tidak nampak langit biru. Kalau di tempat kita masih nampak, Pak, kita pergi pagi-pagi masih nampak kita ada yang namanya langit biru. Karena udara kita tidak terlalu tercemar. Tapi kita sudah khawatir juga, Pak. Banda Aceh itu sepeda motor masuk 8.000 per bulan. Sepeda motor, Pak. Coba Bapak lihat Aceh Besar, saya selalu perhatikan tuh. LBA. Sekarang LB, udah LB, LBK, LBM. Oh, cepat sekali dia berganti. Karena jumlah yang masuk banyak. Ya. Jadi, study of nature and in its role as provider of material, katanya pelajaran tentang peran dunia ini, alam ini, untuk menghasilkan, memberikan, menyediakan bahan baku itu disebut dengan natural resource economics. Nah, inilah yang kita pelajari supaya dia bisa kita gunakan secara berkelanjutan. Di study of residual flow, karena kalau studi tentang arus residu ini dan hasilnya, impact-nya terhadap alam itu disebut environmental economics. Jadi dia ada dua di sini ya. Ada natural resource dan ada environmental. Nah, nanti natural resource ini kita harus mengalokasikan sumber daya ini secara lebih efisien agar dia berkelanjutan. Nah, ini kita lihat, Pak. Kalau kita lihat hubungan antara sumber daya alam ini supaya dia berkelanjutan. Di sini ada produsen, berarti perusahaan, Pak. Di sini ada konsumen, rumah tangga. Ya. Nah, di sini barang diproduksi oleh produsen. Saat dia memproduksi, itu pasti ada residual. Residual ini ada dua bentuk, Pak. Bisa didaur ulang, atau tidak. Kalau tidak bisa didaur ulang, dia masuk ke alam. Dia akan menjadi pencemaran. Rumah tangga juga gitu. Ya, jadi tadi kita katakan bahwa nasi padang yang enak tuh ada residunya juga. Nah, residunya ini bisa kita jadikan sebagai bahan baku untuk daur ulang, tetapi bisa juga kita jadikan sebagai bahan untuk mencemari. Nah, akibatnya terhadap apa? Lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka sumber daya kita juga rusak. Apa tadi contohnya ikan? Kalau terjadi seperti di Minamata, tidak ada orang yang mau makan ikan. Yakin saya. Kenapa? Kalau kita makan ikan, apalagi ibu-ibu lagi hamil, maka anaknya akan terkontaminasi zat B3. Nah, siapa yang rugi? Kita juga. Ikan kita tidak laku. Kemana kita mau jual ikan kita? Ya. Kalau ingat, tidak tahu Bapak berapa umur saat tragedi Gurita. Berapa umur? Masalah Lita 18 tahun, Pak. Oh, tahun 95 itu kan? Baru lahir, Pak. Baru lahir. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, karena saya ada kawan saya yang meninggal di Gurita itu. Saya pergi ke Sabang hari mau dekat-dekat puasa waktu itu, memegang, cari ke Sabang, datang ayahnya dari Jawa, dari Jogja sana. Nah, daging itu di Sabang hari megang itu tidak ada yang beli. Ya. Nah, setelah tenggelam itu keluarlah isu bahwa ada beberapa ikan ditemukan potongan-potongan tubuh manusia. Wah, tidak ada yang mau beli ikan. Ya. Nah, ini baru satu rumor, Pak. Entah betul, entah tidak.
Jadi katanya ada hiu di dalam perutnya, ada sepatu. Kalau hiu putih itu jangankan sepatu, kaleng roti dia makan, Pak. Begitu rakusnya hiu putih itu. Kaleng roti, Pak. Kaleng roti itu kan berkilat-kilat dia. Dia sambar aja. Jadi begitulah dampak dari kalau terjadi pencemaran. Nah, kemarin katanya ada pencemaran minyak di Laut Aceh. Nah, kalau terjadi pencemaran berat itu sudah terjadi di Alaska ya. Alaska itu maka perusahaan minyaknya itu didenda. Didenda itu jutaan dolar. Nah, ini akibat dari pencemaran yang berdampak pada sumber daya kita. Nah, kalau sumber daya kita terdegradasi, ya rugi siapa? Kita. Nggak ada orang lain. Ikan tidak laku. Coba Bapak ke Lampulo nanti, berapa banyak orang yang terlibat di Lampulo itu? Mulai dari nelayan, pedagang, pengangkut, penyedia barang-barangnya. Barang-barang itu banyak, Pak. Barang-barang waktu berangkat, waktu pulang, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Pengangkutan, restoran, dan sebagainya. Rangkaiannya panjang itu. Berapa ribu orang yang akan terlantar kalau ikan kita tercemar. Nah, jadi ini alam ini akan menjadi buangan kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, kalau dia jadi buangan, nah akan merusak sumber daya kita. Production and consumption create all types of material residuals. Jadi proses produksi dan konsumsi itu menyebabkan terjadi residu that might be emitted into the air or water of land. Jadi kita residu itu kemana buangnya? Ke udara. Apa contohnya? Ya banyak partikel misalnya. Partikelnya kalau Bapak Ibu ke Lok Nga itu banyak partikel itu berterbangan. Buktinya apa? Di atas daun-daun kayu itu memutih dia. Itu partikel-partikel. Belum lagi minyak asap yang dilepas ke alam, ke air. Jangan coba-coba minum di daerah itu, airnya mungkin sudah tercemar ya. Atau ke atas tanah. Nah, ini yang paling murah nih. Jadi kita melihat di sini material and energy are extracted from natural environment. Jadi kita lihat barang-barang itu sumber daya itu dan energi kita ambil dari alam. Ya. And residunya, sisanya from production and consumption are discharged back into environment. Nah, sudah kita ambil dari alam, residunya kita buang balik ke alam. Nah, maka kita kenal dengan hukum termodinamik yang pertama. Jadi dikatakan bahwa famous law of conservation of matter ini adalah hukum yang terkenal tentang konservasi di dalam jangka panjang. Jadi ini hukum termodinamika. Kalau hukum yang kedua katanya to reduce the mass of residual disposed of in a natural environment, quantity of raw material taken into the system must be reduced. Nah, jadi kalau kita ambil sumber daya pasti dia akan berkurang dan daya dukung lingkungan juga ada batasnya. Nggak ada nggak ada istilah, nggak ada daya dukung. Ya, ada dua, daya dukung, ada daya tampung. Ya, apapun ceritanya, misalnya ya, suatu lokasi dengan ukuran tertentu, kalau kita tambah orang banyak-banyak, nggak bisa. Sipadan dan Ligitan yang sudah diambil oleh Malaysia itu, mereka mengatur jumlah orang yang bisa berkunjung ke sana itu maksimum 200 orang dalam satu waktu. Jadi kalau Bapak mau liburan itu harus minta izinnya dulu, seminggu sebelumnya. Nggak boleh masuk sembarangan. Coba dia Sabang, Pak. Begitu akhir pekan, ada panjang libur sedikit, waduh. Nasi pun nggak ada lagi di Sabang. Jangankan Bapak mau bawa oleh-oleh pulang, Pak. Nasi pun nggak ada, Pak. Kenapa? Nggak ada batas orang datang. Kalau bisa ferry itu 4 kali dia bolak-balik. Nggak dihitung itu daya tampung dan daya dukung Sabang. Jangankan ada kawan saya, Pak, saya kemarin itu ke Sabang nggak dapat hotel. Ya Bapak datangnya dengan lenggang kangkung. Mana bisa, Pak? Ini long weekend, saya bilang. Long weekend itu orang sudah booking jauh hari sebelumnya. Ya, kalau Bapak mau seperti itu, harus siap-siaplah tidur di hotel muslimin, ya, di masjid. Ya. Itu bisa.
Nah, kita lihat bahwa persoalan kita sekarang ini ada apa? Climate change, ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini berdampak kepada sumber daya juga, Pak. Contoh apa? Dulu kita mengenal yang istilah yang namanya gagal panen. Sekarang bukan hanya gagal panen, gagal tanam. Nah, itu beda ya. Gagal panen itu masih bisa ada hasil walaupun 20%. Gagal tanam belum sempat tumbuh sudah mati dia. Nah, jadi kalau petani sawah, padi sawah, dia tidak bisa tanam, Pak. Nah, itu akibat climate change, ya, perubahan iklim dunia ini sekarang. Yang kedua persoalan adalah akses terhadap air bersih, ya, water accessibility. Nah, dulu ada undang-undang sumber daya air sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan air minum. Nah, itu gawat, Pak, air minum, Pak. Air minum itu kalau kita istilah itu disebutnya potable drinking water. Jadi artinya kalau kita buka keran, itu tidak perlu dimasak airnya. Langsung bisa diminum. Nah, air kita, PDAM, walaupun kita bilang Tirta Montala bersih airnya, Tirta Daroe bersih airnya, kalau kita buka dari keran, salah-salah nanti ada protein di dalamnya. Ada cacing maksudnya. Ya. Nah, jadi pernah saya bayar, apa namanya itu,